Ketika kartu-kartunya ditolak di depan semua orang, seorang gadis kecil berusia 9 tahun melakukan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Dimas Saputra memarkirkan BMW hitam mengkilapnya di tempat parkir paling dekat dengan pintu masuk supermarket, merapikan jas Italia seharga 15 juta rupiah, dan memeriksa rambutnya di kaca spion. Di usia 35 tahun, ia telah membangun kerajaan bisnis properti yang menempatkannya sebagai salah satu pengusaha terkaya di kota itu. Pada Sabtu sore itu, ia sedang berbelanja untuk makan malam romantis yang telah ia rencanakan bersama Melati, kekasihnya yang seorang model dan baru dikenalnya 2 bulan lalu. Ia mengambil troli dan mulai mengisinya dengan produk-produk termahal dari rak-rak supermarket. Salmon impor, wine Prancis, keju spesial, coklat Swiss, bunga eksotis. Semua untuk membuat Melati terkesan dan menunjukkan bahwa uang bukanlah masalah baginya. Dimas tumbuh dalam kemiskinan sebagai anak seorang penjahit dan tukang bangunan. Dan kini ia sangat bangga memamerkan kesuksesan yang telah diraihnya dengan kerja keras dan beberapa keputusan bisnis yang dipertanyakan. Saat berjalan menyusuri lorong-lorong supermarket, ia menyapa beberapa kenalan dengan senyum penuh perhitungan yang biasa ia gunakan di acara-acara sosial. Ia mengenakan pakaian bermerek mahal dari ujung kepala hingga ujung kaki dan membawa dompet Hermes yang harganya lebih mahal dari gaji tahunan pekerja biasa. Bagi Dimas, penampilan adalah segalanya. Begitulah cara ia mempertahankan kontrak-kontrak bernilai miliaran, kredibilitas di pasar, dan ketertarikan wanita-wanita seperti Melati. Antrean di kasir sangat panjang pada Sabtu sore itu. Dimas memilih antrean di kasir nomor 3, tempat Yuni bekerja, seorang karyawan parubaya yang ia kenal dari pandangan. Di belakangnya terbentuk kerumunan kecil, seorang wanita elegan dengan trolinya yang penuh produk organik, pasangan muda yang berdebat tentang anggaran bulanan mereka, 3 remaja yang membeli minuman ringan dan makanan ringan, dan di ujung antrean, seorang wanita berseragam biru tua yang menggandeng tangan seorang gadis kecil berusia 9 tahun. Gadis kecil itu menarik perhatian dengan postur tubuhnya yang tegak dan mata penasarannya yang mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ia mengenakan gaun sederhana namun bersih, sepatu usang namun terawat dengan baik, dan membawa dompet kecil bergambar unicorn. Namanya Farah dan meskipun masih anak-anak, ada sesuatu dalam cara ia berperilaku yang menunjukkan kedewasaan melampaui usianya. Dimas tidak memperhatikan gadis kecil itu maupun ibunya. Ia sibuk memeriksa pesan di ponselnya, membalas email pekerjaan, dan mempersiapkan diri secara mental untuk malam sempurna yang telah ia rencanakan. Melati telah menyebutkan bahwa ia ingin mengenal lebih baik gaya hidupnya, dan Dimas bertekad untuk menunjukkan bahwa ia adalah pria sukses dan dermawan. Ketika tiba gilirannya di kasir, Dimas meletakkan semua produk di conveyor belt dengan ekspresi puas. Totalnya lebih dari 2 juta rupiah, tetapi itu tidak mengkhawatirkannya. Ia mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Yuni dengan senyum percaya diri. Kredit sekali bayar. Tolong. Yuni menggesek kartu di mesin dan menunggu. Detik-detik berlalu dengan lambat. Ia mencoba lagi, mengetukkan kartu di meja seperti yang dilakukan kasir berpengalaman ketika mesin lambat memproses. Dimas mulai mengetuk-ngetukkan jarinya di meja kasir dengan sedikit tidak sabar. Di belakangnya, orang-orang dalam antrean mulai gelisah, beberapa memeriksa jam tangan mereka. "Pak Dimas, kartunya ditolak," kata Yuni pelan, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Dimas merasakan darah naik ke wajahnya. Ini tidak mungkin. Ia memiliki cukup kredit untuk membeli seluruh supermarket ini. Pasti ada masalah dengan mesinnya. Coba lagi. Tolong. Yuni mencoba sekali lagi, tetapi hasilnya sama. Kata ditolak muncul lagi di layar dan ia membuat ekspresi canggung. Tidak bisa lagi. Pak. Orang-orang dalam antrean mulai terlihat tidak sabar. Wanita elegan itu menghela napas keras. Pasangan muda itu saling bertukar pandangan kesal dan para remaja mulai berkomentar dengan suara pelan. Dimas merasakan puluhan mata tertuju padanya, menunggu solusi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Itu adalah kartu perusahaan, yang ia gunakan untuk pembelian perusahaan konstruksinya. Coba yang ini. Pasti ada masalah dengan sistem bank. Satu percobaan lagi, satu penolakan lagi. Dimas mulai berkeringat di balik jasnya yang mahal. Situasi ini benar-benar di luar kendali dan ia bisa merasakan rasa malu menyebar melalui antrean seperti api di jerami kering. "Mas, bisa cepat diselesaikan tidak?" Keluh wanita berambut kelabu itu sambil menghentakkan kakinya dengan tidak sabar.
Ada orang lain yang menunggu di sini, Mas. Kalau tidak punya uang, keluar saja dari antrean, komentar salah satu remaja, memancing tawa dari teman-temannya. Dimas berusaha mempertahankan ketenangannya, tetapi ia jelas-jelas putus asa. Ia mengeluarkan kartu ketiga, lalu keempat. Semuanya ditolak satu persatu. Yuni memandangnya dengan kasihan, tidak tahu harus berbuat apa untuk meredakan situasi. Antrean di belakangnya semakin panjang dan komentar-komentar menjadi semakin keras dan kejam. Ini orang yang merasa dirinya paling hebat, bisik seseorang. Kayak cuma gaya-gayaan, kata yang lain sambil tertawa. Pasti namanya sudah masuk daftar hitam, tambah suara ketiga. Dimas sedang mengalami penghinaan terbesar dalam kehidupan dewasanya. Ia yang selalu ingin dilihat sebagai orang sukses dan berkuasa, kini terjebak di kasir supermarket, tidak mampu membayar belanjaannya. Rasanya seperti telanjang di depan umum, terekspos dan rentan. Pada saat itulah Farah, yang sampai saat itu mengamati semuanya dalam diam, melepaskan tangan ibunya dan melangkah maju. Ibunya, Sri Wulandari, telah bekerja seharian sebagai petugas kebersihan di sebuah kantor di pusat kota dan berada di sana hanya untuk membeli kebutuhan pokok mingguan mereka yaitu beras, kacang, minyak, gula, dan beberapa sayuran. Mereka hanya memiliki tepat Rp50.000 untuk dibelanjakan. Uang yang sudah dihitung dan dihitung ulang berkali-kali. Bu, bapak itu sedang malu sekali, bisik Farah sambil menarik baju ibunya. Farah, itu bukan urusan kita. Kembali ke sini. Sri Wulandari menjawab pelan, berusaha menarik putrinya kembali ke ujung antrean, tetapi Farah tidak melepaskan pandangannya dari Dimas. Ia melihat seorang pria yang meskipun berpakaian mahal dan terlihat kaya, sedang menderita. Dan jika ada satu hal yang Sri Wulandari ajarkan kepada putrinya sejak kecil, itu adalah bahwa kita membantu siapapun yang membutuhkan, tidak peduli siapa mereka atau bagaimana mereka berpakaian. Gadis kecil itu membuka dompet unicornya dan menghitung koin-koin yang telah ia kumpulkan selama berminggu-minggu dengan melakukan pekerjaan kecil di lingkungannya, membantu Bu Maria menyapu trotoar, membawakan tas belanja untuk Pak Joko, merapikan tanaman Bu Rosa. Ada Rp15.000 dalam koin 500 dan Rp1.000. Rp15.000 yang ia tabung untuk membeli buku tulis dan pensil untuk tahun ajaran yang akan datang. Dimas hampir menyerah dan berlari keluar dari supermarket ketika ia merasakan tangan kecil menyentuh lengannya. Ia menunduk dan melihat Farah dengan mata coklat besarnya yang penuh tekad. Pak, kata Farah dengan suara manis namun tegas. Saya bisa bantu Bapak? Seluruh supermarket seolah berhenti. Percakapan-percakapan terhenti. Orang-orang berbalik untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bahkan Yuni berhenti mengutak-atik mesin kasir dan memandang terkejut pada pemandangan itu. Dimas membungkuk untuk sejajar dengan Farah, tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Maksudnya apa? Dik? Farah membuka dompetnya dan menunjukkan koin-koinnya. Saya punya Rp15.000 di sini. Bapak bisa pakai untuk bayar sebagian belanjaan. Keheningan yang terjadi sangat mutlak. Dimas memandang anak berusia 9 tahun itu, berpakaian sederhana, menawarkan semua uang yang dimilikinya untuk membantu orang asing yang sedang dipermalukan. Ia merasakan tenggorokannya tercekat dan matanya dipenuhi air mata. Farah, kembali ke sini sekarang. Sri Wulandari mendekat dengan cepat. Wajahnya merah karena malu. Maaf, Pak. Anak ini tidak tahu apa yang dilakukannya. Tetapi Farah tidak mundur. Ia tetap mengulurkan tangannya, menawarkan koin-koinnya kepada Dimas. Ibu saya selalu bilang kalau ada orang yang butuh bantuan, kita bantu. Bapak tidak sedang butuh bantuan? Dimas tidak bisa berbicara. Dalam 35 tahun hidupnya, dengan 20 tahun diantaranya hanya fokus mengumpulkan kekayaan dan status, tidak ada seorang pun yang pernah menawarkan bantuan tanpa pamrih kepadanya. Dan sekarang seorang anak miskin bersedia memberikan semua yang dimilikinya untuk mengeluarkannya dari situasi memalukan. Orang-orang dalam antrean mulai berbisik satu sama lain, beberapa jelas terharu dengan sikap gadis kecil itu. Wanita elegan itu menundukkan kepalanya, malu dengan komentar tidak sabarnya sendiri. Para remaja yang telah mengejek Dimas menjadi diam, merasa tidak enak. Bahkan Yuni diam-diam menyeka air mata. Nak, kata Dimas dengan suara tercekat, kamu tidak perlu melakukan ini. Tapi saya mau, jawab Farah dengan sederhana. Guru saya bilang orang baik membantu orang baik. Dan Bapak kelihatannya orang baik.
Dimas memandang Sri Wulandari yang sangat malu. Lalu ia memandang Farah lagi. Ada sesuatu di mata anak itu yang menyentuh bagian jiwanya yang telah ia lupakan keberadaannya. Itu adalah kebaikan murni, tanpa motif tersembunyi, tanpa perhitungan, tanpa kepentingan. Dengan hati-hati, ia mengambil koin-koin dari tangan Farah. Terima kasih, Nak. Kamu baru saja memberikan pelajaran terbesar dalam hidupku. Yuni, yang menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca, berkata, Pak Dimas, Rp15.000 tidak akan cukup untuk semua belanjaan. Bapak mau bagaimana? Dimas memandang semua produk mahal itu di conveyor belt, lalu memandang Farah yang menatapnya dengan penuh harap. Tiba-tiba, semua itu tidak lagi masuk akal. Salmon impor, wine Prancis, keju spesial. Semua untuk membuat terkesan seorang wanita yang mungkin bahkan tidak akan menyadari jika ia menjadi orang yang lebih baik di dalam. Yuni, batalkan semua ini. Saya hanya mau bawa satu barang. Ia melihat sekeliling, mengambil sebatang coklat sederhana dari rak di samping kasir dan memberikannya kepada Farah bersama dengan Rp15.000-nya. Coklat ini untukmu, Putri. Dan uang ini juga milikmu. Kamu akan membutuhkannya untuk membeli buku tulismu. Tapi Pak, saya mau membantu Bapak, protes Farah. Kamu sudah membantuku lebih dari yang kamu bayangkan, jawab Dimas, tersenyum dengan tulus untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Seluruh antrean menyaksikan dalam diam saat Dimas membayar coklat dengan uang Farah dan kemudian mengembalikan kembaliannya kepada gadis itu. Beberapa orang mulai bertepuk tangan pelan, terharu dengan apa yang baru mereka saksikan. Dimas membungkuk lagi untuk sejajar dengan Farah dan bertanya, siapa namamu, Nak? Farah. Farah Wulandari. Farah Wulandari. Ia mengulang, mengukir nama itu dalam ingatannya. Kamu telah menyelamatkan lebih dari hariku hari ini. Kamu telah menyelamatkan jiwaku. Sri Wulandari mendekat dengan canggung, tetapi Dimas mengulurkan tangannya dengan hormat. Ibu telah membesarkan putri yang luar biasa. Selamat. Terima kasih, Pak, jawab Sri Wulandari pelan. Dimas keluar dari supermarket sebagai orang yang benar-benar berubah. Ia masih belum mengerti apa yang terjadi dengan kartu-kartunya, tetapi itu tidak lagi penting. Yang penting adalah seorang anak berusia 9 tahun telah menunjukkan kepadanya sesuatu yang telah ia hilangkan sepenuhnya dalam mengejar kesuksesan, yaitu kemanusiaan. Malam itu, ia membatalkan makan malam dengan melati dan tinggal di rumah memikirkan pelajaran yang telah Farah berikan kepadanya. Memikirkan bagaimana ia telah menjadi orang yang membutuhkan bantuan dari seorang anak miskin untuk mengingat apa yang benar-benar penting dalam hidup. Tetapi ini hanyalah yang pertama dari banyak pelajaran yang akan diajarkan Farah Wulandari kepadanya. Dimas Saputra menghabiskan 3 hari berikutnya mencoba memahami apa yang terjadi dengan kartu-kartunya pada Sabtu yang menentukan itu. Ia menelepon semua bank, berbicara dengan manajer, memeriksa rekening secara online, tetapi semua kartunya berfungsi dengan sempurna. Seolah-olah alam semesta telah berkonspirasi agar ia mengalami situasi itu tepat pada saat itu, tepat di depan gadis kecil itu. Pada Senin pagi, ia berada di kantor perusahaan konstruksinya tetapi tidak bisa berkonsentrasi. Bayangan Farah yang menawarkan koin-koinnya tidak bisa lepas dari pikirannya. Rp15.000 yang telah dikumpulkannya dengan susah payah, ditawarkan tanpa ragu untuk membantu orang asing. Dimas telah menghabiskan seluruh hidupnya dikelilingi oleh orang-orang yang mendekatinya hanya karena kepentingan. Dan tiba-tiba seorang anak berusia 9 tahun menunjukkan kepadanya apa itu kemurahan hati yang sejati. Mira, sekretarisnya selama hampir 10 tahun, masuk ruangan dengan setumpuk kontrak untuk ditandatangani. Ia mengenal Dimas sejak ia baru memulai di bisnis properti, telah melihatnya tumbuh secara profesional, tetapi juga telah memperhatikan bagaimana ia menjadi semakin dingin dan penuh perhitungan seiring berjalannya waktu. Pak Dimas, Bapak baik-baik saja? Bapak terlihat agak linglung hari ini, tanyanya sambil meletakkan dokumen-dokumen di meja kayu jati. Mira, kamu punya anak, kan? Punya. Pak, 2, Julia 7 tahun dan Bayu 12 tahun. Dimas bersandar di kursi kulit putarnya. Sesuatu yang jarang terjadi untuk seorang pria yang selalu tegang dan fokus pada bisnis. Dan mereka anak yang baik? Maksudnya, kalau mereka melihat seseorang kesulitan di jalan, apakah mereka akan membantu? Mira mengerutkan kening, terkejut dengan jenis pertanyaan yang tidak pernah ia dengar dari Dimas sebelumnya. Begini, Pak, anak-anak punya hati yang murni, kan?
Kalau saya mengajari mereka untuk baik, mereka akan baik. Kenapa bertanya begitu? Dimas menceritakan kepadanya apa yang terjadi di supermarket. Ia bercerita tentang penghinaan, tentang kartu-kartu yang ditolak, tentang Farah yang menawarkan koin-koinnya. Saat ia berbicara, Mira melihat perubahan dalam ekspresi bosnya yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda di sana, kelembutan yang tidak ia kenal. Ya ampun, Pak, indah sekali yang dilakukan gadis kecil itu. Dan Bapak merasa bagaimana? Mira? Saya merasa kecil dan malu. Malu telah menjadi orang yang membutuhkan bantuan dari seorang anak miskin untuk ingat menjadi manusia. Mira terdiam. Dalam 10 tahun bekerja dengan Dimas, ia tidak pernah melihatnya begitu reflektif, begitu tersentuh oleh sesuatu yang bukan keuntungan atau pengakuan profesional. Pak, boleh saya bicara sesuatu? Bapak banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir ini. Bukan berarti jadi buruk, tapi jadi lebih keras, lebih fokus hanya pada uang. Mungkin gadis kecil itu muncul dalam hidupmu untuk mengingatkanmu tentang hal-hal penting lainnya. Dimas mengangguk dengan penuh pemikiran. Mira, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Aku ingin menemukan gadis kecil itu. Namanya Farah Wulandari. Dia tinggal di kota ini. Ibunya sepertinya bekerja sebagai petugas kebersihan. Apa yang ingin Bapak lakukan? Aku ingin mengembalikan 15.000 rupiah itu kepadanya dan mungkin aku ingin mengenal keluarga ini lebih baik. Mira tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia melihat Dimas tertarik untuk membantu seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Serahkan pada saya. Pak, saya akan menemukan cara untuk menemukan mereka. Tidak sulit. Di sebuah kota di mana semua orang saling mengenal, hanya perlu beberapa panggilan telepon untuk mengetahui bahwa Sri Wulandari bekerja membersihkan 3 kantor di pusat kota, termasuk gedung di sebelah perusahaan konstruksi Dimas. Ia terdaftar di sebuah perusahaan outsourcing dan memiliki reputasi yang sempurna yaitu tepat waktu, jujur, dan pekerja keras. Pada hari Rabu, Dimas membuat keputusan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Alih-alih mengirim Mira atau karyawan lain, ia memutuskan untuk pergi sendiri mencari Sri Wulandari. Ia mengenakan pakaian yang lebih sederhana dari biasanya, kemeja putih formal dan celana jeans, lalu turun ke kantor tempat ia bekerja. Ia menemukan Sri Wulandari di akhir jam kerja, sedang merapikan peralatan kebersihan di troli. Ia membelakangi, mengatur kain lap dan produk pembersih ketika mendengar langkah kaki mendekat. Permisi, Bu Sri. Ia berbalik dan hampir menjatuhkan botol disinfektan ketika melihat Dimas. Ia terlihat gugup, mengira ia datang untuk mengeluh tentang sesuatu yang terjadi di supermarket. Pak, Bapak ada masalah? Kalau soal hari Sabtu, saya sudah bicara dengan Farah. Saya sudah jelaskan bahwa dia tidak boleh ikut campur urusan orang dewasa. Dimas mengangkat tangannya, menyela dengan lembut. Bu Sri, saya tidak datang untuk mengeluh. Justru sebaliknya, saya ingin berterima kasih. Sri Wulandari memandangnya tanpa mengerti, masih memegang kain lap di tangannya. Putri ibu mengajarkan saya sesuatu yang sangat penting pada hari Sabtu dan saya ingin mengembalikan ini kepadanya. Dimas mengeluarkan amplop dari sakunya berisi 15.000 rupiah yang telah ia pinjam dari Farah. Ah, Pak, itu tidak perlu. Itu cuma 15.000 rupiah dan anak itu menawarkannya dengan tulus. Justru karena itulah saya perlu mengembalikannya dan karena itulah saya perlu berbicara dengan kalian berdua. Sri Wulandari terdiam, jelas tidak nyaman dengan situasi ini. Ia tidak terbiasa dengan pria kaya dan berpakaian bagus yang ingin berbicara dengannya. Apalagi tentang putrinya. Bu Sri, bolehkah ibu memberikan alamat rumah? Saya ingin berkunjung, jika ibu mengizinkan. Saya berjanji saya hanya punya niat baik. Sri Wulandari ragu-ragu. Ia tidak mengenal Dimas selain dari pertemuan memalukan di supermarket itu, tetapi ada sesuatu dalam cara ia berbicara, dalam ketulusan tatapannya, yang membuatnya percaya. Kami tinggal di perumahan Harapan, Pak. Rumah nomor 47. Tapi tempatnya sederhana. Bapak yakin mau ke sana? Saya yakin. Boleh saya datang besok malam setelah Farah pulang sekolah? Boleh, Pak. Tapi tidak perlu bawa apa-apa ya. Kami tidak mau apa-apa dari Bapak. Dimas tersenyum. Saya tahu, Bu Sri. Kalian sudah memberikan saya lebih dari yang kalian bayangkan. Pada Kamis malam,
Dimas mengendarai BMW-nya melalui jalan-jalan sempit perumahan harapan. Itu adalah lingkungan yang tidak pernah ia kunjungi, meskipun hanya berjarak 15 menit dari pusat kota tempat ia bekerja. Rumah-rumah kecil dan sederhana, jalan-jalan tanpa aspal di beberapa bagian, anak-anak bermain di jalan meskipun pencahayaan minim. Ketika ia parkir di depan rumah nomor 47, beberapa anak mendekat ke mobil dengan penasaran. Sebuah BMW baru bukanlah hal yang biasa di lingkungan itu. Dimas keluar dari mobil membawa 2 tas. Satu berisi Rp15.000 yang dijanjikan dan beberapa permen untuk Farah. Satu lagi berisi produk pembersih mahal yang ia beli untuk Sri Wulandari. Sri Wulandari muncul di pintu rumah bahkan sebelum ia mengetuk. Ia mengenakan gaun sederhana tapi rapi dan telah menyiapkan kopi sesuai tradisi keramah tamahan Jawa. "Pak Dimas, silakan masuk." "Masuk." "Farah, ayo sambut Bapak dari supermarket." Rumah itu kecil tapi sangat bersih dan teratur. Ruang tamu dan dapur menyatu, 2 kamar tidur kecil, 1 kamar mandi. Furniturnya tua tapi terawat dengan baik. Dan Dimas memperhatikan tidak ada televisi, hanya radio tua kecil di atas kulkas kecil. Farah muncul berlari, masih mengenakan seragam sekolah, dengan senyum manis yang sama yang telah menyentuh hati Dimas pada hari Sabtu. Ketika melihatnya, matanya berbinar karena mengenali. "Halo, Pak, bagaimana kabar Bapak? Apakah sudah berhasil menyelesaikan masalah kartunya?" Dimas membungkuk untuk sejajar dengannya, seperti yang ia lakukan di supermarket. "Halo, Putri. Sudah berhasil, terima kasih. Dan aku datang ke sini untuk mengembalikan sesuatu kepadamu." Ia mengeluarkan amplop berisi Rp15.000 dan memberikannya kepada Farah. "Ini milikmu. Terima kasih banyak sudah meminjamkannya kepadaku ketika aku membutuhkannya." Farah mengambil uang itu, tetapi memandangnya dengan ekspresi penuh pemikiran. "Pak, boleh saya bertanya?" "Tentu, sayang. Kenapa Bapak begitu sedih ketika kartu-kartunya tidak bisa dipakai? Apakah uang sepenting itu?" Pertanyaan itu menghantam Dimas seperti pukulan di perut. Dari ketinggian 9 tahunnya, Farah telah mengajukan pertanyaan yang selama 20 tahun ia hindari untuk dijawab sendiri. Sri Wulandari segera menyela. "Farah, jangan terlalu ingin tahu. Bapak tidak perlu menjawab hal-hal seperti itu." Tetapi Dimas memberi isyarat agar Sri Wulandari tenang. "Tidak, dia boleh bertanya. Itu pertanyaan yang penting." Ia menatap langsung ke mata Farah. "Tahu tidak, Putri, aku sedih. Bukan benar-benar karena uangnya, tapi karena aku malu. Malu kalau orang-orang berpikir bahwa aku tidak kaya, bahwa aku tidak penting." "Tapi kenapa itu penting?" Farah bertanya dengan kepolosan tulus seorang anak. Dimas menarik napas dalam. Tidak ada seorang pun yang pernah mengajukan pertanyaan begitu langsung tentang nilai-nilai dan prioritasnya. "Kamu benar, Farah. Itu seharusnya tidak penting. Yang seharusnya penting adalah menjadi orang baik seperti kamu." Farah tersenyum dan berlari untuk memeluk Dimas. "Bapak juga orang baik. Orang jahat tidak kembali untuk mengembalikan uang yang dipinjam." Pelukan gadis kecil itu menggerakkan sesuatu yang dalam di dalam diri Dimas. Ia teringat masa kecilnya yang miskin ketika ibunya yang penjahit memeluknya dengan cara yang sama setelah hari kerja yang berat. Ia teringat ketika dicintai lebih penting daripada dikagumi. Sri Wulandari menyajikan kopi dan kue buatan rumah dan mereka berbincang selama lebih dari 1 jam. Dimas menemukan bahwa Farah adalah salah satu murid terbaik di sekolah, bahwa ia bermimpi menjadi dokter untuk membantu orang-orang sakit, bahwa ia membantu ibunya dengan pekerjaan rumah tangga dan masih menemukan waktu untuk membantu tetangga-tetangga lansia. "Dia selalu begitu," cerita Sri Wulandari dengan bangga. "Sejak kecil, kalau melihat seseorang butuh bantuan, dia pergi dan membantu. Kadang saya malah khawatir karena dia memberikan semua yang dia punya tanpa berpikir 2 kali." "Seperti di supermarket," kata Dimas sambil tersenyum kepada Farah. "Ya, seperti di supermarket. Saya lihat Bapak di sana sangat malu dan saya berpikir, Bapak ini butuh bantuan. Jadi saya tawarkan Rp15.000 saya." Dimas memandang sekeliling rumah sederhana itu, mengamati detail-detail yang menceritakan kisah keluarga itu. Buku-buku sekolah yang ditumpuk dengan rapi, gambar-gambar Farah yang ditempel di kulkas, sebuah foto berbingkai di mana Sri Wulandari berdiri di samping seorang pria berseragam militer. "Itu ayah Farah?"
Tanya Dimas sambil menunjuk foto itu. Sri Wulandari menundukkan matanya. Ya, Sersan Anton, meninggal dalam tugas ketika Farah berusia 5 tahun. Sejak saat itu hanya kami berdua. Dimas merasakan rasa kagum dan hormat yang tajam terhadap Sri Wulandari. Membesarkan anak sendirian, bekerja sebagai petugas kebersihan, dan tetap berhasil membentuk anak yang begitu dermawan dan sopan adalah sesuatu yang patut mendapat semua penghargaan. Bu Sri, ibu adalah ibu yang luar biasa. Farah adalah gadis yang istimewa. Terima kasih, Pak. Saya melakukan apa yang saya bisa. Kadang sulit, tapi kami bisa bertahan. Dimas memandang Farah, yang sedang menunjukkan kepadanya buku-buku sekolah dengan nilai-nilai tingginya, dan membuat keputusan yang akan mengubah kehidupan 3 orang di ruangan itu. Bu Sri, Farah, kalian telah memberikan saya pelajaran yang sangat penting pada hari Sabtu dan saya ingin membalas dengan cara tertentu, bukan sebagai pembayaran, tetapi sebagai rasa terima kasih. Sri Wulandari langsung curiga. Pak, kami tidak mau sedekah. Kami bekerja dengan jujur dan menghidupi diri dengan bermartabat. Dimas menggelengkan kepala dengan cepat. Ini bukan sedekah, Bu Sri. Ini pengakuan. Farah menunjukkan kepada saya sesuatu yang telah saya lupakan sepenuhnya. Bahwa masih ada orang-orang baik di dunia ini, orang-orang yang membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itu tidak ternilai harganya. Farah memandang dari satu orang dewasa ke orang dewasa lainnya, mencoba memahami percakapan itu. Baginya, membantu adalah sesuatu yang alami, tidak layak mendapat hadiah. Pak, saya tidak melakukan hal yang luar biasa. Saya hanya menawarkan Rp15.000 saya, karena saya melihat Bapak sedang membutuhkan. Tepat sekali, Putri. Dan itulah yang begitu menyentuh saya. Kamu tidak berpikir 2 kali, tidak bertanya apakah aku layak ditolong, tidak ingin tahu apakah aku akan mengembalikannya. Kamu hanya membantu. Dimas berdiri dan mulai berjalan di ruang kecil itu, menyusun pikirannya. Bu Sri, boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi? Bagaimana ibu bisa membesarkan anak yang begitu dermawan sambil bekerja begitu keras dan mendapat penghasilan begitu sedikit? Sri Wulandari tersenyum dengan bangga. Pak, uang tidak mengajarkan karakter. Saya selalu bilang kepada Farah bahwa kita boleh miskin harta, tapi tidak boleh miskin hati, bahwa tidak peduli berapa banyak yang kita punya, selalu ada sesuatu yang bisa dibagi dengan orang yang lebih membutuhkan. Dan berhasilkan, Bu? Kata Farah sambil duduk di pangkuan Sri Wulandari. Kita selalu punya cukup untuk hidup dengan baik. Dimas duduk kembali, terkesan dengan kebijaksanaan keluarga sederhana itu. Kalian berdua membuat saya menyadari sesuatu. Saya menghabiskan 20 tahun mengumpulkan uang, membeli barang-barang mahal, mencoba membuat orang terkesan. Dan pada akhirnya, ketika saya benar-benar membutuhkan bantuan, yang mengulurkan tangan adalah seorang anak yang hampir tidak mengenal saya. Bapak kelihatan seperti orang baik, kata Farah dengan sederhana. Orang baik layak ditolong. Tapi bagaimana kamu tahu aku orang baik? Aku berpakaian jas mahal, mengendarai mobil impor, berbelanja barang-barang mewah. Farah berpikir sejenak sebelum menjawab. Bapak tidak berteriak kepada Mbak Kasir ketika kartu-kartunya tidak bisa dipakai. Tidak marah kepada orang-orang yang mengeluh, hanya merasa malu dan sedih. Orang jahat marah ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Dimas merasakan sesak di dadanya. Seorang anak berusia 9 tahun telah membaca karakternya lebih baik daripada banyak orang dewasa yang berinteraksi dengannya setiap hari. Farah, kamu benar-benar ingin jadi dokter ketika besar nanti? Mau membantu orang-orang yang sakit, seperti nenek saya sebelum pergi ke surga. Dan apa yang kamu butuhkan untuk mewujudkan mimpi itu? Saya harus belajar banyak. Guru saya bilang kedokteran itu jurusan yang sulit. Hanya orang yang sangat cerdas dan belajar banyak yang bisa masuk. Sri Wulandari menghela napas. Pak, Farah memang pintar, selalu yang terbaik di kelasnya. Tapi saya tahu itu mimpi yang sulit untuk orang seperti kami. Kuliah kedokteran itu mahal, untuk orang kaya. Pada saat itulah Dimas mendapat pencerahan. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun membuang uang untuk hal-hal yang tidak perlu, mencoba membeli rasa hormat dan kekaguman, tetapi di sini ada kesempatan untuk menggunakan kekayaannya untuk sesuatu yang benar-benar bermakna, yaitu berinvestasi di masa depan seorang anak yang telah mengajarinya tentang kemurahan hati yang sejati. Bu Sri,
Jika saya menjamin bahwa Farah memiliki semua yang dibutuhkannya untuk belajar, sekolah swasta, bimbingan belajar, kuliah, apakah ibu mau menerima? Sri Wulandari terdiam, jelas tidak nyaman. Pak, itu sangat murah hati. Tapi kenapa Bapak mau melakukan itu? Bapak hampir tidak mengenal kami. Karena putri ibu menyelamatkan saya, bukan hanya hari itu di supermarket, tetapi menyelamatkan saya dari terus menjadi orang yang kosong, yang hanya fokus mengumpulkan barang-barang. Dia mengingatkan saya tentang apa yang benar-benar penting. Dimas berbalik menghadap Farah. Putri, jika aku membantumu belajar, kamu berjanji akan tetap menjadi orang baik seperti sekarang, bahwa kamu akan menggunakan ilmumu untuk membantu orang lain? Janji. Farah menjawab tanpa ragu. Saya akan menjadi dokter terbaik di dunia dan akan merawat semua orang yang membutuhkan. Sri Wulandari menyeka air mata. Pak, ini lebih dari yang bisa kami impikan, tapi saya tidak ingin Farah terbiasa dengan kehidupan mudah dan lupa dari mana asalnya. Bu Sri, melihat putri ibu, saya yakin itu tidak akan pernah terjadi. Kalian telah membangun fondasi nilai-nilai yang kokoh yang tidak bisa digoyahkan oleh jumlah uang berapapun. Dimas mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Besok saya ingin kalian berdua datang ke kantor saya. Kita akan bicara dengan tenang tentang langkah-langkah selanjutnya. Tapi saya bisa memberitahu satu hal. Farah akan memiliki semua kesempatan yang layak ia dapatkan untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Sri Wulandari mengambil kartu itu dengan tangan gemetar. Pak Dimas, saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Tidak perlu berterima kasih. Bu Sri, yang harus berterima kasih adalah saya. Kalian telah memberikan saya sesuatu yang tidak bisa saya beli dengan semua uang saya. Kalian mengembalikan kemanusiaan saya. Farah mendekat kepada Dimas dan memeluknya lagi. Pak, boleh saya ceritakan rahasia? Tentu. Putri, saya tahu Bapak orang yang istimewa sejak saya melihat Bapak di supermarket. Ada sesuatu di mata Bapak yang mengatakan kepada saya bahwa Bapak hanya tersesat, tapi tidak jahat. Dimas merasakan matanya dipenuhi air mata. Farah, kamu punya bakat yang sangat istimewa untuk melihat hati orang. Jangan pernah kehilangan itu. Ketika Dimas meninggalkan rumah itu malam itu, ia adalah orang yang berbeda dari yang datang. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia merasa uangnya bisa memiliki tujuan yang lebih besar daripada kesombongannya sendiri. Ia telah menemukan tujuan yang layak diperjuangkan, yaitu memastikan seorang gadis yang baik hati dan cerdas bisa mewujudkan mimpinya untuk membantu orang lain. Dalam perjalanan pulang, ia menelepon Melati, kekasihnya yang model, dan secara definitif mengakhiri hubungan mereka. Ia menyadari bahwa ia telah membuang waktu dengan orang-orang yang dangkal, ketika yang benar-benar penting ada tepat di depannya, yaitu kesempatan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan seseorang yang benar-benar layak. Malam itu, Dimas tidur lebih nyenyak daripada yang pernah ia rasakan dalam bertahun-tahun. Ia bermimpi tentang seorang gadis berusia 9 tahun mengenakan jas putih dokter, menyembuhkan orang-orang dan menyebarkan ke seluruh dunia kebaikan yang sama yang telah ia tanamkan di hatinya. Dimas bangun pada hari Jumat dengan perasaan yang aneh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak langsung memikirkan rapat bisnis, kontrak bernilai miliaran, atau bagaimana membuat klien penting terkesan. Pikirannya dipenuhi oleh seorang gadis berusia 9 tahun dan ibunya yang pekerja keras, yang telah memberinya pelajaran kemanusiaan yang lebih berharga daripada semua kursus manajemen yang pernah ia ikuti. Ia tiba di kantor lebih awal dari biasanya dan meminta Mira membatalkan semua janji di pagi hari. Ia memiliki misi penting yaitu mencari tahu bagaimana ia benar-benar bisa membantu Farah dan Sri Wulandari, tanpa terlihat seperti sedekah, tetapi sebagai pengakuan atas hadiah yang telah mereka berikan kepadanya. Mira, saya butuh kamu untuk meneliti semua tentang sekolah swasta berkualitas di kota ini. Saya ingin tahu biayanya, metode pengajarannya, semuanya. Dan saya juga ingin informasi tentang bimbingan belajar persiapan kedokteran. Mira memandangnya dengan terkejut dan puas. Dalam 10 tahun bekerja dengan Dimas, ini adalah pertama kalinya ia melihatnya tertarik untuk berinvestasi dalam pendidikan seseorang selain dirinya sendiri. Bapak benar-benar serius mau membantu gadis kecil itu ya? Pak? Lebih serius dari bisnis apapun yang pernah saya lakukan. Mira, anak ini punya potensi luar biasa dan saya tidak akan membiarkannya terbuang hanya karena kurangnya kesempatan. Sementara Mira melakukan penelitiannya, Dimas merenungkan masa kecilnya sendiri.
Anak dari seorang penjahit dan tukang bangunan, ia tumbuh dengan mimpi belajar teknik, tetapi kesulitan keuangan memaksanya bekerja sejak usia 14 tahun. Ia berhasil lulus kuliah administrasi dengan kuliah malam sambil bekerja di siang hari, tetapi selalu bertanya-tanya bagaimana hidupnya akan berbeda jika ia memiliki kesempatan yang sekarang bisa ia tawarkan kepada Farah. Pada pukul 10 pagi, Mira kembali dengan map penuh informasi. Pak, saya menemukan 3 sekolah yang sangat bagus. SMA Hati Kudus memiliki tingkat kelulusan terbaik untuk kedokteran, tapi sangat mahal. SMA Santa Clara memiliki metode pengajaran yang lebih humanis, tidak hanya fokus pada pengetahuan tetapi juga pada pembentukan karakter. Dan ada SMA Don Bosco yang menawarkan beasiswa untuk siswa kurang mampu dengan nilai bagus. Dimas membolak-balik materi itu, menganalisis setiap sekolah dengan ketelitian seseorang yang memilih investasi penting. Tetapi ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang menemukan tempat yang tepat bagi seorang gadis istimewa untuk tetap istimewa sambil mengembangkan seluruh potensinya. SMA Santa Clara menarik perhatian saya. Cerita tentang pembentukan karakter ini persis yang dibutuhkan Farah. Saya tidak ingin dia menjadi orang yang hanya fokus pada kesuksesan individu. Mira tersenyum. Bapak benar-benar berubah ya. Pak, dulu Bapak hanya peduli dengan hasil dan keuntungan. Dulu saya orang bodoh. Mira, saya butuh 35 tahun untuk memahami bahwa ada hal-hal yang lebih penting dari uang. Pada saat itu, telepon berdering. Itu adalah Eko Mahendra, mitra Dimas di perusahaan konstruksi dan sahabatnya sejak kuliah. Eko sangat bersemangat, berbicara tentang bisnis baru yang bisa menghasilkan miliaran untuk perusahaan. Dimas, bro, aku harus ceritakan sesuatu yang luar biasa. Ingat tanah di kawasan selatan yang sudah kita incar berbulan-bulan? Aku dapat kontak di kantor pemerintahan yang bisa mempercepat pengurusan izin. Kita cuma perlu bayar sedikit kontribusi untuk beberapa pegawai dan prosesnya selesai dalam 2 minggu, bukan berbulan-bulan. Dimas merasakan perutnya melilit. Jenis kontribusi seperti ini adalah sesuatu yang selalu ia anggap sebagai bagian normal dari bisnis. Secara teknis tidak legal, tetapi semua orang melakukannya. Jadi ia tidak pernah mempertanyakan etikanya. Eko, kamu bicara soal suap? Suap itu kata yang jelek sekali. Bro, ini lebih seperti biaya percepatan. Kamu tahu kan bagaimana sistemnya? Semua orang melakukan ini dan kalau kita tidak melakukannya, orang lain yang melakukan dan mereka akan mendahului kita. Dimas terdiam selama beberapa detik. Seminggu yang lalu ia akan menyetujui tanpa bertanya. Tetapi sekarang, setelah mengenal sebuah keluarga yang hidup dengan bermartabat meskipun berpenghasilan sedikit, gagasan untuk mendapatkan uang dengan cara tidak jujur sangat mengganggunya. Eko, kita bicara langsung saja tentang ini, jangan lewat telepon. Setelah menutup telepon, Dimas merenung. Berapa banyak bisnis yang telah ia tutup menggunakan metode yang dipertanyakan? Berapa kali ia membenarkan diri dengan mengatakan semua orang melakukan hal yang sama? Dan yang lebih penting, contoh apa yang ia berikan untuk seorang gadis kecil yang telah membuatnya terkesan justru karena kejujuran dan kemurahan hatinya? Pada pukul 2 siang, Sri Wulandari dan Farah tiba di kantor Dimas. Sri Wulandari terlihat gugup, mengenakan pakaian terbaiknya, gaun biru tua yang sederhana tapi elegan. Farah, di sisi lain, memandang semuanya dengan penasaran, terkesan dengan ukuran gedung dan dekorasi mewahnya. Wah, Pak, kantor Bapak besar sekali. Bisa tinggal di dalam sini. Seru Farah, membuat Dimas tertawa. Memang besar, Putri, tapi tahu tidak apa yang saya temukan? Sebuah rumah tidak perlu besar untuk bahagia. Rumah kalian, sekecil apapun, punya lebih banyak cinta daripada banyak rumah mewah di luar sana. Sri Wulandari tersipu dengan pujian itu. Pak, Bapak terlalu baik. Dimas telah menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Sebuah meja dengan kopi, jus, dan kue, kursi-kursi yang nyaman, dan materi-materi sekolah yang disusun agar Sri Wulandari bisa menganalisis dengan tenang. Ia tidak ingin mereka merasa tertekan atau tidak nyaman. Bu Sri, sebelum kita berbicara tentang pendidikan Farah, saya ingin memahami lebih baik situasi kalian, bukan untuk ikut campur, tetapi untuk mengetahui bagaimana saya bisa membantu dengan cara terbaik. Sri Wulandari menarik napas dalam sebelum mulai berbicara. Pak, saya bekerja sebagai petugas kebersihan selama 15 tahun.
Saya mulai ketika Farah masih kecil dan suami saya meninggal. Saya bekerja di 3 kantor. Saya mendapat 2 kali upah minimum per bulan. Tidak banyak, tapi cukup untuk hidup dengan bermartabat. Dan kalian tinggal berdua saja? Hanya kami berdua. Ya. Saya tidak punya keluarga di kota ini dan keluarga suami saya tidak pernah menerima saya dengan baik. Tapi kami bisa bertahan dengan baik. Karena Farah merasa bangga. Ibu saya adalah wanita paling pekerja keras di dunia. Ibu keluar rumah jam 6 pagi dan baru pulang jam 6 sore. Tapi selalu pulang dengan energi untuk membantu saya dengan pekerjaan rumah. Dimas terkesan. Sri Wulandari bekerja 12 jam sehari dan masih punya semangat untuk mendampingi pelajaran putrinya. Itu adalah jenis dedikasi yang jarang ia lihat, bahkan di antara orang-orang dengan sumber daya yang jauh lebih banyak. Farah, ceritakan sesuatu padaku. Mata pelajaran apa yang paling kamu suka di sekolah? Saya suka semuanya, tapi IPA yang paling bagus. Gurunya mengajarkan tentang tubuh manusia, tentang bagaimana jantung bekerja, otak, semuanya sangat menarik. Kalau matematika juga seru. Ibu saya selalu bilang matematika penting untuk segala hal dalam hidup, jadi saya belajar dengan giat. Sri Wulandari tersenyum bangga. Pak, Farah selalu rajin. Sejak kecil dia mengambil buku-buku dan belajar sendiri. Saya membantu sebisa mungkin, tapi dia lebih pintar dari ibunya. Itu tidak benar, protes Farah. Ibu saya tahu banyak hal. Ibu yang mengajari saya membaca sebelum masuk sekolah. Dimas mengamati interaksi antara ibu dan anak dengan kekaguman yang semakin besar. Jelas terlihat kasih sayang yang saling mengalir, rasa hormat, dukungan. Sri Wulandari telah membesarkan putri yang percaya diri, cerdas, dan baik hati, meskipun menghadapi semua kesulitan sebagai ibu tunggal dan pekerja berpenghasilan rendah. Bu Sri, sekarang saya ingin menunjukkan kepada kalian beberapa pilihan sekolah, tapi sebelumnya saya perlu memperjelas sesuatu. Saya tidak melakukan ini karena saya pikir kalian butuh sedekah. Saya melakukan ini karena Farah memiliki potensi luar biasa yang layak dikembangkan dan karena kalian telah mengajarkan saya sesuatu yang tak ternilai harganya. Sri Wulandari menatap dengan curiga. Pak, tolong bicara terus terang. Apa yang kami ajarkan? Kalian mengajarkan saya bahwa masih ada orang-orang baik di dunia ini, bahwa masih ada keluarga di mana cinta dan kejujuran lebih penting daripada uang, bahwa masih ada anak-anak yang membantu orang asing tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dimas menunjukkan materi-materi sekolah kepada mereka. Sri Wulandari membolak-baliknya dengan hati-hati, membaca setiap informasi, menghitung biaya dalam benaknya yang ia tahu tidak akan pernah mampu ia tanggung. Pak, sekolah-sekolah ini untuk orang kaya. Uang sekolah bulanan salah satu dari ini lebih besar dari seluruh gaji saya. Bu Sri, jika saya menjamin bahwa Farah bisa belajar di sekolah terbaik dari semua ini tanpa biaya sepeser pun untuk kalian, apakah ibu mau menerima? Sri Wulandari terdiam untuk waktu yang lama. Dimas bisa melihat konflik batin, keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi putrinya, bertarung dengan harga diri untuk tidak menerima bantuan. Kenapa Bapak mau melakukan ini? Farah hanya menawarkan Rp15.000 kepada Bapak. Itu tidak sebanding dengan apa yang Bapak tawarkan. Dimas berdiri dan pergi ke jendela, dari mana seluruh kota terlihat. Bu Sri, saya punya banyak uang, lebih banyak uang dari yang saya butuhkan atau layak saya dapatkan. Selama 20 tahun, saya menggunakan uang ini hanya untuk membuat orang terkesan, untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, untuk memenuhi kesombongan saya. Ia berbalik untuk menatap langsung Sri Wulandari dan Farah. Tapi saya tidak pernah menggunakan uang saya untuk sesuatu yang benar-benar penting. Saya tidak pernah berinvestasi dalam sebuah tujuan yang layak diperjuangkan. Dan sekarang saya memiliki kesempatan untuk berinvestasi di masa depan seorang gadis yang bisa membuat perbedaan di dunia. Farah mendekat kepada Dimas. Pak, kalau Bapak membantu saya belajar, saya janji saya akan menjadi dokter terbaik dari semuanya. Saya akan merawat orang-orang miskin secara gratis. Saya akan membantu mereka yang tidak bisa membayar. Farah, tegur Sri Wulandari. Jangan bicara begitu. Nak, kalau kamu jadi dokter, kamu juga harus cari uang untuk hidup. Bisa dua-duanya. Bu, saya bisa dapat uang dari orang kaya dan membantu orang miskin secara gratis. Bukankah begitu seharusnya? Dimas tertawa.
Kagum dengan kesederhanaan dan kemurahan hati gadis itu. Memang begitulah seharusnya, Putri. Dan itulah mengapa saya yakin kamu akan menjadi dokter yang luar biasa. Sri Wulandari menyeka air mata. Pak, kalau Bapak yakin ingin melakukan ini, saya terima. Tapi dengan satu syarat. Apa? Saya ingin bekerja untuk membayar sebagian biayanya. Saya tidak ingin semuanya gratis. Saya ingin merasa bahwa saya berkontribusi sesuatu. Dimas berpikir sejenak. Ia memahami harga diri Sri Wulandari dan tidak ingin menyakitinya. Bagaimana kalau begini? Saya membayar sekolah Farah dan ibu bekerja beberapa jam seminggu di kantor saya? Mira selalu mengeluh butuh bantuan untuk organisasi. Kalau itu saya terima, kata Sri Wulandari, tersenyum untuk pertama kalinya sejak tiba di kantor. Kalau begitu sudah diputuskan. Senin saya akan menelepon SMA Santa Clara dan menjadwalkan kunjungan agar kalian bisa melihat-lihat. Farah melompat kegirangan dan berlari memeluk Dimas. Terima kasih, Pak. Saya akan belajar banyak, banyak sekali. Saya akan membuat Bapak bangga pada saya. Putri, saya sudah bangga padamu dan saya yakin kamu akan terus menjadi gadis luar biasa seperti sekarang. Ketika Sri Wulandari dan Farah pergi, Dimas sendirian di kantornya memikirkan bagaimana hidupnya telah berubah dalam 1 minggu. Ia telah menemukan tujuan yang lebih besar untuk kekayaannya dan yang lebih penting, ia telah menemukan sebuah keluarga yang mengajarinya tentang nilai-nilai sejati kehidupan. Ia menelepon Eko dan menjadwalkan pertemuan mendesak. Sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali bukan hanya bagaimana ia menggunakan uangnya, tetapi juga bagaimana ia mendapatkannya. Farah layak memiliki teladan seorang pria yang berintegritas, bukan seseorang yang mengambil jalan pintas menggunakan metode yang dipertanyakan. Penemuan terpenting yang telah Dimas buat bukan tentang Farah atau Sri Wulandari, tetapi tentang dirinya sendiri. Ia menemukan bahwa masih ada waktu untuk menjadi orang yang seharusnya ia jadi sejak awal, seseorang yang menggunakan kesuksesannya untuk berbuat baik bagi dunia, bukan hanya untuk memenuhi egonya sendiri. Pada Senin berikutnya, Dimas berada di kantornya menunggu Eko tiba untuk pertemuan yang telah ia jadwalkan. Dalam beberapa hari terakhir, setelah mengenal Farah dan Sri Wulandari lebih baik, ia telah menghabiskan banyak waktu merenungkan bagaimana ia menjalankan bisnisnya, dan semakin ia berpikir, semakin tidak nyaman ia dengan beberapa praktik yang ia anggap normal. Eko tiba tepat waktu pada pukul 9 pagi, membawa map penuh dokumen tentang tanah di kawasan selatan dan skema percepatan yang telah ia usulkan melalui telepon. Ia adalah pria berusia 40 tahun, berpakaian rapi dan selalu percaya diri, yang telah tumbuh bersama Dimas di bisnis properti. Bagaimana, bro? Sudah mikirin proposalnya? Kalau kita tutup minggu ini, kita bisa mulai pembangunan sebelum akhir bulan. Ini akan jadi proyek paling menguntungkan yang pernah kita lakukan. Dimas menunjuk kursi di depan mejanya. Eko, duduk dulu. Aku perlu bicara denganmu tentang beberapa hal. Tentu, bro. Tapi semoga bukan untuk mundur dari bisnis ini. Ini kesempatan langka. Dimas menarik napas dalam. Percakapan yang akan ia lakukan bisa mengubah hubungannya dengan Eko sepenuhnya. Tetapi ia tahu itu perlu. Eko, sudah berapa tahun kita bekerja sama? 8 tahun sejak kita mendirikan perusahaan konstruksi. Kenapa? Dalam 8 tahun itu, berapa kali kita melakukan jenis kontribusi seperti ini untuk mempercepat proses? Eko mulai memahami keseriusan pertanyaan itu. Bro, ini bagian dari permainan. Semua pengusaha di bidang ini melakukan ini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bersaing. Tapi apakah ini benar? Eko, apakah begini cara kita ingin mendapatkan uang? Eko mengerutkan kening, jelas terkejut dengan perubahan sikap mitranya. Dimas, ada apa denganmu? Kamu tidak pernah mempertanyakan ini sebelumnya. Ini bisnis, bro. Dimas berdiri dan pergi ke jendela, memandang jalan yang ramai. Eko, aku bertemu seorang gadis kecil minggu lalu, seorang anak berusia 9 tahun yang meminjamkan Rp15.000 kepadaku ketika kartu-kartuku ditolak di supermarket. Dia melakukan itu tanpa mengenalku, tanpa mengharapkan imbalan apapun, hanya karena dia melihat aku butuh bantuan. Keren, bro. Tapi apa hubungannya dengan bisnis kita? Dimas berbalik untuk menatap Eko. Ada hubungannya dengan segalanya.
Gadis kecil itu membuatku menyadari bahwa aku telah menjadi orang yang akan membuat ibuku malu telah membesarkanku. Seseorang yang mendapatkan uang dengan mengambil jalan pintas, menggunakan metode yang dipertanyakan. Eko mulai tidak sabar. Dimas, kamu terlalu dramatis. Kita tidak mencuri, tidak merugikan siapapun. Ini hanya biaya untuk mempercepat proses birokrasi yang terlalu lambat. Eko, ini punya nama yaitu korupsi. Dan sebanyak apapun kita membenarkan dengan mengatakan semua orang melakukannya, itu tetap salah. Ketegangan di ruangan itu terasa sangat kental. Eko menyimpan dokumen-dokumen ke dalam mapnya. Jelas kesal. Baiklah, Dimas. Aku tidak tahu omongan apa ini, tapi kalau kamu tidak mau berbisnis yang menguntungkan, itu masalahmu. Aku akan mencari investor lain. Percakapan itu berakhir dengan buruk, dengan Eko pergi sambil membanting pintu. Dimas sendirian, tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia merasa sedang membuat keputusan yang bisa membuatnya bangga. Mira masuk ke ruangan beberapa menit kemudian, membawa informasi tentang SMA Santa Clara. Pak, saya berhasil menjadwalkan kunjungan untuk sore ini. Kepala sekolah, Bu Helena, akan menerima Bapak, Bu Sri, dan Farah pukul 3. Sore itu, Dimas, Sri Wulandari, dan Farah mengunjungi SMA Santa Clara. Itu adalah institusi yang indah, dengan ruang kelas yang luas, laboratorium yang lengkap, dan suasana yang hangat. Bu Helena, kepala sekolah, adalah seorang wanita berambut kelabu dengan tatapan penuh kebaikan yang menerima kelompok itu dengan minat yang tulus. Farah, ceritakan padaku apa yang ingin kamu jadi ketika besar nanti, tanya Bu Helena sambil membungkuk untuk sejajar dengan gadis itu. Saya mau jadi dokter, Bu. Saya mau merawat orang-orang yang sakit dan tidak punya uang untuk membayar. Bu Helena tersenyum terkesan dengan kedewasaan jawaban itu. Selama 20 menit, ia berbincang dengan Farah, mengajukan pertanyaan tentang berbagai mata pelajaran. Gadis itu menjawab dengan percaya diri dan cerdas, menunjukkan bahwa ia di atas rata-rata untuk usianya. Bu Sri, kata Bu Helena setelahnya, putri ibu adalah anak yang luar biasa, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena kedewasaan emosional dan nilai-nilai yang ia tunjukkan. Farah, apakah kamu ingin belajar di sini bersama kami? Tanya Bu Helena. Mau sekali, Bu. Tapi ini terlalu mahal untuk ibu saya. Dimas mendekat. Bu Helena, kami sudah berbicara melalui telepon tentang sponsorship pendidikan Farah. Saya bisa menjamin bahwa dia akan menerima semua perhatian yang diperlukan untuk mengembangkan potensinya. Sempurna. Kita bisa mulai Senin depan. Ketika mereka keluar dari sekolah, Farah sangat berseri-seri. Bu, mereka punya laboratorium sungguhan dengan mikroskop dan semuanya. Dimas mengamati kebahagiaan keduanya dan merasakan kepuasan yang tidak pernah ia alami dengan bisnis apapun. Tetapi transformasinya baru saja dimulai. Dalam hari-hari berikutnya, ia mulai mengevaluasi kembali semua aspek kehidupan bisnisnya, memanggil akuntannya untuk pertemuan mendesak dan meminta audit lengkap atas semua operasi perusahaan konstruksi. Pak Dimas, kenapa audit ini? Ada masalah? Tanya Reno, akuntannya. Reno, saya ingin memastikan sepenuhnya bahwa semua bisnis kita dijalankan dengan cara yang benar-benar legal dan etis. Audit itu mengungkapkan hal-hal yang membuat Dimas terguncang. Eko telah melakukan puluhan pembayaran mencurigakan selama bertahun-tahun, banyak tanpa sepengetahuan langsung Dimas. Ada konsultasi yang dibayarkan kepada perusahaan fiktif, donasi kepada organisasi yang dipertanyakan, pembayaran yang tidak memiliki justifikasi yang jelas. Ketika ia mengonfrontasi Eko minggu berikutnya, percakapan itu menjadi lebih tegang lagi. Eko, aku butuh penjelasan tentang pembayaran-pembayaran ini. Konsultasi senilai 600 juta rupiah ini untuk perusahaan yang bahkan tidak punya karyawan terdaftar. Eko menjadi defensif. Dimas, itu pekerjaan di balik layar. Kamu tidak pernah mau tahu detailnya. Kamu selalu bilang aku yang harus mengurus birokrasinya. Tapi ini bukan mengurus birokrasi. Eko, ini korupsi. Dimas, kamu munafik. Kamu tahu bagaimana sistem ini bekerja dan tidak pernah protes selama uang terus masuk. Dimas merasakan beban berat di dadanya. Eko sebagian benar. Ia lebih memilih untuk tidak tahu detailnya, hanya fokus pada hasil. Eko, hal-hal akan berubah. Mulai hari ini aku mau transparansi total.
Dan kalau itu berarti keuntungan lebih sedikit? Aku lebih suka mendapat uang lebih sedikit dan tidur nyenyak daripada mendapat lebih banyak dengan terlibat dalam skema-skema yang meragukan. Eko menggelengkan kepala. Dimas, kamu terlalu banyak berubah. Aku tidak tahu apakah kita bisa terus bekerja sama seperti ini. Percakapan itu berakhir tanpa resolusi. Tetapi Dimas tahu ia telah mencapai titik tanpa jalan kembali. Malam itu, ia pergi makan malam di rumah Sri Wulandari dan Farah. Rumah sederhana itu telah menjadi tempat perlindungan baginya. "Pak, bagaimana hari Bapak?" tanya Farah sambil membantu ibunya menyajikan makan malam. "Hari yang berat, Putri. Aku harus membuat beberapa keputusan yang rumit di tempat kerja." "Keputusan seperti apa?" "Farah, kamu tahu apa artinya melakukan hal yang benar meskipun itu sulit?" "Tahu. Seperti ketika kita menemukan uang di jalan dan membawanya ke polisi. Meskipun tahu tidak ada yang akan tahu kalau kita menyimpannya." "Tepat sekali. Hari ini aku harus membuat pilihan seperti itu di pekerjaanku. Aku harus memilih antara mendapat banyak uang dengan melakukan hal-hal yang tidak sepenuhnya benar, atau mendapat lebih sedikit tapi tidur dengan hati tenang." "Dan apa yang Bapak pilih?" "Aku memilih melakukan hal yang benar, meskipun tahu itu akan lebih sulit." Farah tersenyum. "Bapak memilih dengan benar. Ibu saya selalu bilang uang yang datang dari hal yang salah tidak membawa kebahagiaan." Sri Wulandari menyajikan semur yang sederhana tapi lezat. Ketika Farah pergi menggosok gigi, ia bertanya, "Pak Dimas, boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi?" "Tentu, Bu Sri. Bapak pernah menikah? Punya anak?" Dimas menghela napas. "Tidak, saya tidak pernah menikah. Saya selalu terlalu fokus bekerja dan mencari uang sehingga tidak pernah membangun keluarga." "Dan tidak merasa kehilangan?" "Sangat. Terutama sekarang setelah menghabiskan waktu dengan kalian berdua. Saya melihat cinta yang kalian miliki satu sama lain dan menyadari betapa banyak waktu yang saya sia-siakan hanya fokus pada hal-hal materi. Tidak pernah terlambat untuk memulai kembali." "Pak, Bapak masih muda. Tapi bagaimana tahu apakah seseorang benar-benar mencintai saya, atau hanya tertarik pada uang saya?" Sri Wulandari tersenyum. "Cukup perhatikan siapa yang tetap di sisi Bapak ketika hal-hal menjadi sulit. Uang menarik banyak orang, tapi karakter yang membuat orang tetap dekat." Dimas merenungkan kata-kata Sri Wulandari sepanjang perjalanan pulang. Di akhir minggu, Dimas membuat keputusan yang radikal. Ia menelepon Eko dan menjadwalkan pertemuan di kantor pengacara. "Eko, setelah banyak berpikir, aku sampai pada kesimpulan bahwa kita mengikuti jalan yang berbeda. Aku ingin membeli bagianmu dari perusahaan." "Dimas, kamu yakin tentang ini? Kita membangun ini bersama-sama." "Aku yakin. Kamu berhak untuk terus berbisnis dengan cara yang menurutmu benar. Tapi aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari itu." Perpisahan itu tegang, tetapi perlu. Dimas mendapat kendali penuh atas perusahaan konstruksi, tetapi juga tanggung jawab untuk merestrukturisasi sepenuhnya cara perusahaan beroperasi. Ia mempekerjakan pengacara baru yang ahli dalam transparansi, menerapkan proses kepatuhan yang ketat, dan mulai fokus pada proyek-proyek yang memiliki dampak sosial positif. Keuntungan menurun di kuartal pertama, tetapi Dimas tidur lebih nyenyak daripada yang pernah ia rasakan dalam bertahun-tahun. 3 bulan kemudian, Dimas berada di kantornya ketika Mira masuk dengan ekspresi khawatir. "Pak, ada situasi yang rumit. Bu Sri ada di sini, tapi ia terlihat sangat gugup." Sri Wulandari masuk ruangan dengan jelas gelisah, menggandeng tangan Farah. "Pak Dimas, maaf mengganggu, tapi terjadi sesuatu yang buruk. Sekolah Farah menelepon tadi pagi. Mereka bilang pembayaran uang sekolah tidak diproses selama 2 bulan. Dimas mengerutkan kening dengan bingung. "Bagaimana bisa? Saya sudah memastikan membayar 6 bulan di muka." Setelah investigasi, ditemukan bahwa Eko, sebelum perpisahan, telah membatalkan beberapa perintah pembayaran otomatis, termasuk uang sekolah Farah. "Bu Sri, ini masalah teknis. Saya akan menyelesaikannya hari ini juga." Tetapi ketika Dimas tiba di SMA Santa Clara keesokan paginya, ia menerima berita yang menghancurkan. "Pak Dimas," kata Bu Helena dengan ekspresi serius, "kami menerima laporan anonim tentang ketidakberesan di perusahaan Bapak. Kejaksaan sedang menyelidiki kemungkinan korupsi." Dimas merasa lantai runtuh di bawahnya. Eko telah membalas dendam,
melaporkan praktik-praktik masa lalu mereka sendiri dan melemparkan semua kesalahan kepada Dimas. Saya sangat menyesal, tetapi selama investigasi ini berlangsung, sekolah tidak dapat menerima sponsorship dari perusahaan Bapak. Dimas meninggalkan sekolah dengan hancur. Ketika ia tiba di rumah, ia menemukan pesan dari Sri Wulandari. Pak Dimas, kami dengar dari televisi tentang masalahnya. Jangan khawatir tentang kami. Bapak sudah melakukan jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Dimas duduk di sofa rumahnya yang kosong dan, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, menangis seperti anak kecil. Ia menangis karena kekecewaan, karena pengkhianatan, tetapi terutama karena kemungkinan gagal terhadap dua orang yang benar-benar penting baginya. 3 hari setelah investigasi menjadi publik, Dimas berada di apartemennya, menghindari keluar rumah agar tidak menghadapi tatapan menghakimi dari orang-orang yang dikenalnya. Telepon tidak berhenti berdering dengan panggilan dari wartawan dan klien yang membatalkan kontrak. Reputasinya hancur dalam hitungan hari. Saat itulah ia mendengar bel pintu berbunyi dan Dimas ragu untuk menjawab. Ia tidak dalam mood untuk menerima siapapun, tetapi bel itu terus berbunyi berkali-kali dengan tekad seorang anak yang tidak sabar. Ketika ia membuka pintu, ia menemukan Farah berdiri di koridor, menggandeng tangan ibunya. Gadis itu memandangnya dengan mata besar dan ekspresifnya, penuh dengan kekhawatiran yang tulus. "Halo, Pak. Kami datang untuk melihat apakah Bapak baik-baik saja." Dimas merasakan tenggorokannya tercekat. Di tengah semua situasi mengerikan itu, dua orang yang paling tidak punya alasan untuk mengkhawatirkannya adalah satu-satunya yang datang untuk menawarkan dukungan. "Farah, Bu Sri, kalian tidak perlu datang ke sini." "Tentu saja kami perlu," kata Sri Wulandari dengan tegas. "Bapak adalah teman kami dan teman tidak ditinggalkan di saat sulit." Dimas mengundang mereka masuk ke apartemen mewahnya. Farah melihat semuanya dengan penasaran, terkesan dengan ukuran tempat itu dan pemandangan panorama kota. "Wah, Pak, dari jendela Bapak bisa lihat sekolah saya." "Benar, Putri. Dari sini aku bisa melihat hampir seluruh kota. Pasti sangat menyenangkan tinggal di atas sini, dekat dengan awan," kata Farah, menempelkan wajahnya ke kaca jendela. Sri Wulandari mendekat kepada Dimas dan berbicara dengan suara lebih pelan. "Pak, saya lihat di televisi tentang investigasinya. Mereka mengatakan banyak hal buruk tentang Bapak." "Bu Sri, saya bisa jelaskan. Saya tidak melakukan semua yang mereka katakan, tapi saya juga tidak sepenuhnya tidak bersalah. Selama bertahun-tahun, saya menutup mata terhadap hal-hal yang dilakukan mitra saya. Dan sekarang? Sekarang dia melaporkan saya untuk balas dendam, karena saya ingin mengubah cara kami berbisnis. Dia melemparkan semua kesalahan kepada saya." Sri Wulandari mengamati Dimas sejenak. "Pak, boleh saya bertanya? Apakah Bapak mencuri uang dari seseorang? Merugikan keluarga-keluarga miskin?" Dimas berpikir dengan hati-hati. "Tidak, Bu Sri. Saya tidak pernah mencuri uang dari siapapun. Skema-skema itu tentang mempercepat proses birokrasi dengan membayar suap." "Salah? Ya. Tapi kami tidak merugikan keluarga-keluarga. Jadi, Bapak melakukan kesalahan. Tapi Bapak bukan orang jahat." "Saya tidak tahu lagi apa saya ini, Bu Sri. Yang saya tahu adalah ketika saya bertemu kalian berdua, saya menyadari saya ingin menjadi orang yang lebih baik." Farah mendekat kepada kedua orang dewasa itu. "Pak, Bapak sedih karena masalah di tempat kerja?" "Iya, Putri. Dan aku lebih sedih lagi karena ini bisa mempengaruhi pendidikanmu. Mungkin aku tidak bisa lagi membantu kalian seperti yang aku janjikan." Farah naik ke sofa di samping Dimas dan memegang tangannya. "Pak, Bapak ingat apa yang terjadi di supermarket? Bagaimana aku bisa lupa? Itu adalah hari terpenting dalam hidupku. Hari itu, Bapak sedang dipermalukan karena kartu-kartunya tidak bisa dipakai. Semua orang menertawakan Bapak. Tapi meskipun begitu, Bapak baik kepada saya dan ibu saya. Itu menunjukkan bahwa Bapak punya hati yang baik." Dimas merasakan matanya dipenuhi air mata. "Farah, kamu selalu bisa menemukan sesuatu yang baik dalam diri orang-orang. Semua orang layak mendapatkannya. Pak, ibu saya selalu bilang kita tidak boleh menilai orang dari kesalahan yang mereka buat, tapi dari kemauan mereka untuk menjadi lebih baik." Sri Wulandari duduk di sisi lain Dimas. "Pak, Farah benar.
Bapak melakukan kesalahan di masa lalu, tapi Bapak membuat keputusan untuk berubah. Itu sangat berarti. Tapi bagaimana dengan pendidikan Farah? Dan masa depannya? Kata Sri Wulandari dengan senyum lembut. Sebelum Bapak muncul dalam hidup kami sudah bisa bertahan dengan baik. Farah selalu cerdas dan rajin. Kalau perlu, dia akan belajar di sekolah negeri dan tetap akan mewujudkan mimpi-mimpinya. Benar sekali. Farah setuju. Pak, tidak masalah di mana saya belajar. Yang penting adalah saya ingin jadi dokter untuk membantu orang-orang. Dan Bapak sudah membantu saya dalam hal yang paling penting. Maksudnya apa? Putri? Bapak menunjukkan kepada saya bahwa ada orang-orang baik di dunia ini yang ingin membantu orang lain. Itu membuat saya semakin ingin jadi dokter. Dimas tidak bisa lagi menahan air matanya. Farah, kamu lebih bijaksana daripada banyak orang dewasa yang aku kenal. Ketiganya berbincang selama lebih dari 1 jam. Sri Wulandari menawarkan kata-kata penghiburan dan dorongan yang tidak pernah Dimas terima sebelumnya. Pak, kata Sri Wulandari ketika sudah waktunya untuk pergi. Boleh saya memberi saran? Tentu. Gunakan situasi sulit ini untuk menjadi orang yang seharusnya Bapak jadi sejak dulu. Kadang hidup menjatuhkan kita untuk mengajarkan kita bangkit dengan cara yang berbeda. Dan bagaimana saya melakukannya? Mulai dari yang kecil, bantu orang-orang yang dekat, jujur dalam segala hal, dan selalu ingat mengapa Bapak ingin berubah. Minggu berikutnya, Dimas membuat keputusan yang berani. Ia mencari pengacara yang ahli dalam perjanjian kerjasama dengan penegak hukum dan memutuskan untuk bekerja sama sepenuhnya dengan investigasi. Ia menyerahkan semua dokumen, menceritakan semua yang ia ketahui tentang skema-skema Eko, dan menyatakan kesediaannya untuk memperbaiki kerusakan apapun yang disebabkan. Kerja sama Dimas mempercepat investigasi dan membuktikan bahwa ia bukan otak dari skema-skema tersebut, tetapi korban dari manipulasi Eko. Dalam 3 bulan, namanya dibersihkan dan Eko didakwa atas berbagai kejahatan. Tetapi kemenangan sejati Dimas bukanlah di pengadilan, tetapi secara pribadi. Selama bulan-bulan sulit itu, ia merestrukturisasi perusahaannya sepenuhnya, fokus pada proyek-proyek perumahan rakyat dan tanggung jawab sosial. Ia mempekerjakan orang-orang dalam situasi rentan, membuat dana untuk membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, dan menjalin kemitraan dengan organisasi-organisasi lokal. 6 bulan setelah investigasi, Dimas berada di kantor barunya ketika Mira masuk dengan berita yang menggembirakan. Pak, SMA Santa Clara menelepon. Mereka ingin berbicara dengan Bapak tentang kembalinya Farah. Tapi saya pikir dia baik-baik saja di sekolah negeri. Memang. Tapi Bu Helena mendengar tentang kerjasama Bapak dengan pihak berwenang dan semua proyek sosial yang Bapak lakukan. Beliau ingin menawarkan beasiswa penuh untuk Farah. Dimas tersenyum. Saya akan menelepon Bu Sri sekarang juga. Ketika ia menelepon, Farah yang mengangkat telepon. Halo? Halo, Pak. Bagaimana kabar Bapak? Sangat baik, Putri. Aku punya kabar bagus untukmu. Kabar apa? SMA Santa Clara ingin kamu kembali belajar di sana secara gratis, sebagai penerima beasiswa. Dari ujung telepon, Dimas mendengar pekikan kecil kegembiraan. Serius? Pak? Saya bisa kembali ke sana? Bisa. Bu Helena mengakui potensimu dan ingin berinvestasi di masa depanmu. Pak, terima kasih. Tapi tahu apa yang membuat saya paling bahagia? Apa? Putri? Mengetahui bahwa Bapak baik-baik saja, bahwa Bapak berhasil menyelesaikan masalahnya dan kembali bahagia. 2 tahun berlalu. Farah berkembang dengan sangat baik di SMA Santa Clara. Selalu di antara yang terbaik di kelasnya. Sri Wulandari telah dipromosikan di tempat kerja dan sekarang mengkoordinasi tim kebersihan di beberapa gedung. Dimas mendirikan yayasan Rp15.000 untuk menghormati uang yang Farah tawarkan kepadanya pada hari yang menentukan itu. Organisasi ini membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas dan telah membantu lebih dari 200 keluarga. Pada suatu Sabtu sore, Dimas sedang mengunjungi Sri Wulandari dan Farah, ketika gadis itu, yang sekarang berusia 11 tahun, mengajukan pertanyaan yang mengejutkannya. Pak, Bapak sudah dapat pacar? Farah? Tegur Sri Wulandari sambil tertawa. Kenapa bertanya begitu? Putri? Karena Bapak kadang kelihatan agak sendirian dan ibu saya selalu bilang semua orang butuh seseorang yang spesial. Dimas tertawa. Tahu tidak, Farah,
Aku menemukan sesuatu. Sebelum mengenal kalian, aku berpikir aku butuh seseorang untuk melengkapi diriku. Tapi sekarang aku mengerti bahwa kita perlu lengkap sendiri terlebih dahulu. Jadi, Bapak sudah lengkap sekarang? Sudah. Dan ketika orang yang tepat datang, aku akan tahu mengenalinya. Karena aku belajar dari kalian berdua apa itu cinta sejati. 3 tahun kemudian, Farah lulus SMA sebagai murid terbaik di kelasnya. Dimas hadir di wisuda, duduk di samping Sri Wulandari. Keduanya menangis bangga ketika nama gadis itu dipanggil. Terima kasih kepada semua yang mendukung saya, kata Farah di mikrofon. Terutama ibu saya yang selalu percaya pada saya, dan Om Dimas, yang mengajarkan saya bahwa dengan tekad dan kebaikan kita bisa mencapai mimpi apapun. Dimas menyeka air matanya, terharu dipanggil Om untuk pertama kalinya. Om Dimas, saya berhasil. Saya resmi siap masuk fakultas kedokteran, kata Farah sambil berlari memeluknya. Kamu berhasil, putriku. Dan aku sangat bangga padamu. Om, boleh saya ceritakan rahasia? Tentu. Ingat hari itu di supermarket ketika saya menawarkan Rp15.000 saya kepada Om? Bagaimana aku bisa lupa? Saya menawarkan uang itu karena saya melihat ke mata Om dan melihat seseorang yang perlu diingatkan bahwa ia masih punya kebaikan di dalam dirinya. Dan berhasil. Dimas tertawa terkesan dengan kebijaksanaan wanita muda yang luar biasa itu. Farah, kamu menyelamatkan jauh lebih banyak dari hariku di supermarket itu. Kamu menyelamatkan jiwaku. Bertahun-tahun kemudian, ketika Dr. Farah Wulandari membuka klinik rakyat pertamanya, menawarkan pelayanan gratis untuk keluarga-keluarga kurang mampu, Dimas hadir di peresmiannya. Pada hari yang sama, ia mengumumkan pertunangannya dengan Laura, seorang guru yang ia temui di salah satu proyek yayasan. Klinik itu diberi nama Klinik Rp15.000, Klinik Harapan. Dan di dinding pintu masuk terpasang plakat bertuliskan, tindakan kecil kebaikan dapat mengubah seluruh kehidupan. Dan begitulah, penawaran sederhana Rp15.000 dari seorang gadis berusia 9 tahun telah menciptakan siklus kebaikan tanpa akhir, membuktikan bahwa kadang transformasi terbesar dimulai dari tindakan paling sederhana dan murni dari hati manusia. Tamat.